ketika orang meninggal, ketika masuk rumah sakit dia pusing dari mana uang untuk masuk rumah sakit. Ketika meninggal dia pusing lagi, biaya angkut jenazah dari rumah sakit ke rumah berapa, biaya mengafani berapa, biaya menguburkan berapa, biaya selamatan orang bilang sadungnya berapa, biaya tahlilan berapa, biaya 7 hari berapa, biaya 40 hari berapa. Maka depresi itu akan melanda orang yang miskin. Semua peristiwa adalah rasa sakit. Jangan harap Purwakarta bisa menjadi kota santri selama masih banyak kemusyrikan di kota Purwakarta, saudara-saudara. Jangan harap. Jangan harap potong lidah saya. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Tantangan iman di zaman sekarang saya mau tanya, besar atau kecil? Yang sering ngerusak iman umat ada atau tidak? Ayah apa loba? Ayah apa loba? Apalagi di Purwakarta, betul? 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 Saya mau tanya, di Purwakarta yang sering menebarkan kesesatan ada tidak? Ada tidak? Saat jadi bupati di Purwakarta menebarkan kesesatan dengan berbagai macam perayaan, ada tidak? Ada tidak? Mau jadi gubernur, lo mau nyebarin kesesatan satu provinsi. Saya mau tanya, kalau yang kayak begini biarin apa lawan? Biarkan atau lawan? Saya mau tanya, warga Jawa Barat rela tidak gubernurnya suka kesesatan? Rela atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh bahagia ini kita bisa berjumpa kembali di channel Cinta Tasbih ini. Semoga perjumpaan kita kali ini senantiasa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kang Deddy Mulyadi, yang dimana di saat Pilgub Jawa Barat unggul atas lawan-lawannya, dimana kalau kita lihat bahwasannya dengan unggulnya Kang Deddy Mulyadi itu menunjukkan bahwasannya masyarakat yang ada di Jawa Barat sangatlah mendukung kepada Kang Deddy Mulyadi. Kenapa demikian? Karena apa yang telah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi adalah benar-benar untuk kepentingan masyarakat yang ada di Jawa Barat. Dan akhirnya masyarakat Jawa Barat merasakan kenyamanan apabila nanti Jawa Barat dipimpin oleh sosok Kang Deddy Mulyadi. Dan kali ini Kang Deddy di suatu acara memberikan sambutan yang mana sambutannya sangatlah menyentuh di dalam hati kita. Sosok seorang pemimpin yang memberikan masukan kepada pemerintah untuk bersama-sama berjuang demi membela kebenaran hak-hak dari rakyat kecil. Dan sikap perilaku Kang Deddy yang selama ini kita kenal, kita lihat di berbagai macam media sosial, bahwasanya Kang Deddy mengutamakan bekerja daripada berpidato. Itulah sosok dari Kang Deddy Mulyadi. Nah, kali ini kita akan mendengarkan sambutan yang disampaikan oleh Kang Deddy yang harus kita lihat dan kita dengarkan bersama-sama. Bagaimanakah sosok beliau yang selama ini beliau begitu banyak serangan-serangan dari luar, orang-orang yang tidak suka kepada kepribadian beliau. Namun hari ini beliau tunjukkan kepada masyarakat bahwasannya bekerja keras demi untuk masyarakat itulah yang utama yang dilakukan oleh Kang Deddy. Baiklah, tidak panjang lebar, marilah kita simak video berikut ini. Pertama saya di WA, ketika masuk rumah sakit dia nggak punya BPJS. Saya katakan udah masuk umum saja. Setelah itu dikasih kabar meninggal, saya udah tahu ketika orang meninggal, ketika masuk rumah sakit dia pusing dari mana uang untuk masuk rumah sakit. Ketika meninggal dia pusing lagi, biaya angkut jenazah dari rumah sakit ke rumah berapa, biaya mengafani berapa, biaya menguburkan berapa, biaya selamatan orang bilang sadungnya berapa, biaya tahlilan berapa, biaya 7 hari berapa, biaya 40 hari berapa. Maka depresi itu akan melanda orang yang miskin. Semua peristiwa adalah rasa sakit. Untuk itu saya termasuk orang yang concern terhadap ini. Akan dua hal yang akan dilakukan ke depan. Yang pertama, perlindungan orang dari aspek asas praduga tak bersalah
bagi masyarakat miskin yang mengalami proses penangkapan atau tuntutan pidana atau tuntutan perdata dari sebuah hal yang dihadapi. Yang kedua adalah memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga agar dia tenang. Kasus Cianjur itu juga sama. Ketika keluarganya ditahan, suaminya ditahan, istri dan anak-anaknya bagaimana? Sehingga saya waktu itu memutuskan, sudahlah, sampai keluar dari tahanan keluarganya saya jamin kehidupannya. Ini banyak kasus seperti ini. Yang berikutnya adalah kasus yang paling menonjol hari ini, foto, adalah hak atas tanah. Hari ini memang investasi berjalan, tetapi di balik itu juga banyak orang yang hari ini mengatasnamakan investasi, kemudian dia mendapat hak guna usaha dari negara atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh negara, kemudian menggusur orang-orang yang sudah puluhan tahun tinggal di sana. Itu juga problem baru lagi. Kenapa? Ketika mereka digusur dari tempat tinggalnya, mereka harus pergi kemana? Di situ bernegara berlaku tidak adil. Orang yang baru datang mendapat hak pengelolaan, orang yang puluhan tahun tinggal di sana terusir. Ini problem, mungkin bukan hanya di Jawa Barat, di berbagai tempat. Untuk itu mudah-mudahan pertemuan hari ini kita bisa memberikan jalan yang terbaik bagi upaya membangun rasa keadilan di masyarakat. Dan saya, walaupun hak hakim adalah hak yang mandiri, hak yang independen, atau hak otonom yang tidak bisa diintervensi siapapun, tapi saya yakin doa Pak Oto bisa segera putusan Mahkamah Agung terhadap 7 terpidana segera turun dan mudah-mudahan bebas. Karena publik selalu bertanya pada saya, Kang Deddy Mulyadi sudah jadi gubernur, ai pembunuh pina irah bebas. Nah ini saya bilang itu kan hakim, bukan saya. Dan ini yang saya sampaikan, dan pada akhirnya orang yang bekerja dengan ikhlas, penuh keyakinan, membela kebenaran, saya yakin Tuhan akan selalu memberikan jalan keselamatan. Tapi orang yang menzalimi, orang yang mengkriminalisasi, walaupun dia bebas hidupnya, tapi hatinya dia tidak merdeka dan tersiksa. Sungguh luar biasa apa yang telah disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Bahwasannya apa yang telah beliau lakukan selama ini itu memang real untuk kepentingan masyarakat kecil yang harus benar-benar untuk disejahterakan. Mari kita dukung kinerja dari orang-orang yang membela kepentingan rakyat, yang benar-benar murni, tulus, ikhlas membantu kepentingan rakyat, seperti yang tidak dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah, kali ini ada reaction yang disampaikan oleh channel Manusia Prur yang sangat bagus untuk kita dengarkan dan kita lihat bersama-sama, karena motivasinya yang selalu membuat kita. Inilah reaction dari channel Manusia Prur. Selamat menyaksikan. Ngeri tidak? Apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, merinding atau tidak kita mendengarkannya? Saya merinding sekali. Karena saya belum pernah mendengarkan statement seperti ini dari pemimpin-pemimpin yang lain. Saya yakin di wilayah-wilayah yang lain pun iri terhadap Jawa Barat. Yakin saya. Saya banyak ketika live streaming membahas Kang Deddy Mulyadi, banyak orang yang kemudian iri. Waduh, Jawa Barat punya pemimpin yang luar biasa. Benar-benar mencintai, menghormati, menghargai, ingin menyelesaikan problem hidup masyarakat kecil. Iri mereka tuh. Pertanyaan kita lagi, pemikiran Deddy Mulyadi ini original atau ngejiplak? Ya? Saya yakin itu adalah original, karena sekali lagi saya tidak pernah mendengarkan ini dari siapapun, kalimat seperti ini. Ya, original. Kenapa beliau bisa sampai mau melakukan demikian? Karena perjalanan panjang beliau bertemu dengan masyarakat kecil, lalu tahu apa yang menjadi problem hidupnya, sehingga perjalanan panjang itu membuat rasa Kang Deddy Mulyadi aktifnya luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi ketika beliau memimpin Jawa Barat? Itu yang akan dilakukan, merasakan problem masyarakat kecil lalu akan menyelesaikannya. Salah satunya urusan itu. Karena hasil riset perjalanan panjang, lalu diproses, diracik pakai perasaan yang baik, yang suci, yang disandarkan pada nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai Islam, nilai-nilai agama, maka muncullah kalimat-kalimat demikian.
Itu tidak lepas dari sandaran keimanan Kang Deddy Mulyadi yang begitu kuat dan kokoh, saya kira. Coba, ini ngomong Deddy Mulyadi pakai rasa atau pakai emosi? Itu pakai rasa, kedengaran sekali, kelihatan sekali, terasa. Apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, saya yakin bakal diterima oleh rasa. Karena ngomongnya pakai rasa, ngomongnya hasil dari pengalaman panjang beliau menemui banyak masyarakat. Begitu. Lalu mau diserang pakai narasi agama oleh Bahar Smith dan yang lainnya. Macem-macem. Itu saya sangat salut sekali. Serius. Coba, kan itu yang dirasakan oleh masyarakat kecil, bener gak? Salah satu problemnya seperti itu kan, bener gak? Masyarakat kecil bila berhadapan dengan proses hukum, yang tersiksa bukan hanya yang kemudian masuk penjaranya, tetapi keluarga yang ditinggalkannya. Bingung mau menyekolahkan anak, bingung mau makan dan lain sebagainya. Kenapa saya ngomong rizik? Karena mereka yang selalu menyerang habis-habisan Deddy Mulyadi, saudara. Dan saya nggak ridho, nggak ikhlas, nggak sudi orang yang benar-benar ingin menghibahkan dirinya untuk membantu masyarakat Jawa Barat, menyelesaikan problem hidup masyarakat Jawa Barat dari banyak hal, lalu diserang habis-habisan, apalagi pakai narasi agama. Ketika orang-orang seperti Rizik Syihab dan koncong-koncongnya sweeping, katakan, terhadap PSK itu, apakah mereka pakai rasa atau pakai emosi? Kalau pakai rasa, telisik apa dasar PSK itu demikian? Apakah suka atau karena problem ekonomi? Daripada mati mending seperti itu. Kan itu yang kalau pakai perasaan. Sehingga kalau pakai perasaan, bila mau mensweeping, selesaikan problem hidupnya, bila ingin membubarkan tempat begituan, lalu ingin tidak lagi ada seperti itu, selesaikan problem ekonominya. Karena itu akarnya. Dilakukan nggak sama orang-orang seperti Rizik Syihab dan kawan-kawannya? Saya tidak melihat itu. Deddy Mulyadi karena melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu, itu pakai perasaan. Apa yang dilakukan ketika mengubah Cilodong itu dari tempat PSK diubah menjadi taman yang begitu indah, masjid yang begitu megah? Apa? PSK-nya dipulangkan, dikasih biaya. Kan itu. Karena tahu, merasakan ini problemnya seperti itu. Maka problemnya ketika diselesaikan tidak akan ada lagi. Bukan hanya membubarkan, tidak tahu, tidak pakai perasaan, tidak tahu problem hidupnya, problem kenapa melakukan demikian. Nah, itu pentingnya seorang pemimpin yang punya perasaan, bergerak atas perasaan, bukan atas dasar emosi. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dengarkan bersama-sama bagaimana reaction dari channel Manusia Plural yang begitu bagus untuk kita dengarkan bersama-sama. Intinya adalah apa yang telah disampaikan oleh Kang Deddy benar-benar membuat hati kita sangatlah terketuk, karena apa yang telah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kang Deddy Mulyadi unggul saat pemilihan gubernur di Jawa Barat. Mudah-mudahan Kang Deddy selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu dalam lindungannya agar terus bisa mengayomi masyarakat yang ada di Jawa Barat. Dan khususnya semoga pemimpin-pemimpin semuanya juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengemban amanah yang telah diberikan oleh masyarakat kepada beliau. Dan terakhir, bagaimanakah tanggapan dari teman-teman semuanya? Jangan lupa untuk segera tulis di dalam kolom komentar. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.